Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi Bu Guru. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga anak selalu sehat dan semangat ya dalam mengikuti didik. Alhamdulillah Bu, semangat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin berdoa. Oleh itu ya, berarti pagi kemarin. Kita mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa ini nanti pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak-anak mampu memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Seperti itu. Ya, hari ini semuanya hadir ya. Ada Mas Adi sudah hadir, kemudian Mbak Erna. Ya, Mbak Erna hadir? Ada Bu. Ya, Mbak Baik ada? Ada Bu. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu sehat. Ya. Jangan lupa ketika anak-anak misalnya ada keperluan keluar rumah karena sesuatu hal, jangan lupa untuk tetap mempergunakan protokoler kesehatan gitu ya, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan sebisa mungkin tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kembali kita pada materi-materi yang sudah kita pelajari terdahulu. Anak-anak sebelumnya sudah mengikuti penilaian harian 3 tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian hasilnya juga sudah bagus, alhamdulillah. Kemudian untuk pembelajaran minggu ini, untuk yang pertama kali, pertemuan pertama di minggu ini, anak-anak nanti akan mempelajari materi tentang harga keseimbangan dan struktur pasar. Namun sebelum sampai pada harga keseimbangan dan struktur pasar, nanti Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, IPK, juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu tampilkan slide. Sudah terlihat Bu, sudah terlihat. Oh ya, baik. Sudah terlihat ya semuanya ya? Sudah. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan pengertian permintaan, kemudian yang kedua menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan fungsi permintaan, kemudian yang ketiga menganalisis hukum dan kurva permintaan dan pergerakan serta pergeserannya. Untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak nanti diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dan fungsi permintaan serta dapat menganalisis kurva permintaan. Nah, untuk langkah pembelajarannya nanti anak-anak setelah Ibu sampaikan materi, sebelumnya Ibu juga mengirimkan file atau materi di Google Classroom ya. Nanti silakan anak-anak buka Google Classroom-nya. Google Classroom-nya di sana Ibu sudah kirimkan materi pembelajaran. Kemudian ada video dan praktik video dan lembar kerja peserta didik atau LKPD nanti yang akan anak-anak gunakan untuk melaksanakan diskusi kelompok ya. Seperti itu. Sudah Ibu kirimkan, nanti silakan di-download untuk mengamati video dan mengerjakan diskusi kelompok. Nah, juga Ibu sudah kirimkan materi berupa video pendek tentang pemaparan materi dan juga slide PowerPoint. Jadi anak-anak yang belum bisa akses video nanti bisa akses melalui media PowerPoint-nya. Seperti itu. Untuk langkah pembelajaran kita hari ini seperti itu anak-anak. Kemudian untuk kegiatan diskusinya nanti anak-anak silahkan
membentuk kelompok. Ibu buat kelompok saja ya, langsung ya. Untuk kelompok 1 nanti ketua kelompoknya itu Mas Adi, kemudian kelompok 2 itu Mbak Baik, kemudian kelompok 3 Mbak Erna, seperti itu. Anak-anak ada pertanyaan untuk pembagian kelompok dan langkah pembelajaran kita hari ini? Mas Adi ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ya, kalau begitu, aku lanjutkan dahulu ya. Untuk yang berikutnya, anak-anak sebelum kita masuk ke materi, anak-anak bisa cermati gambar yang akan Ibu tampilkan. Ya. Apakah gambarnya sudah nampak? Ini sudah kelihatan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Iya. Anak-anak, ya, terima kasih. Anak-anak, gambar itu, adakah anak-anak bisa memberikan pendapat? Apakah yang kalian pikirkan tentang gambar itu? Korea, Bu, Korea. Silakan. Ya, K-pop, Bu. Korea, Bu. Kebutuhan hidup, Bu. Apa hubungannya? Korea. Kebutuhan hidup. Ya, betul. Apa hubungannya antara artis yang di tengah ini? Ya, artis yang di tengah ini dengan makanan, kemudian ada ini drama, kemudian skincare dan baju ini di sekitarnya ini, anak-anak. Apakah hubungannya? Adakah yang tahu? Mbak Erna mungkin, Mbak Erna? Ya, Bu. Kan anak-anak muda seperti saya yang masih 17 tahun ini, itu kan Ya, gimana Mbak Erna? sangat tertarik dengan K-pop karena mereka kan ganteng-ganteng sama yang ceweknya kan cantik-cantik. Lah itu kan pasti ceweknya itu akan mempromokan, baik cewek atau cowok dari Korea itu mempromokan mengenai skincare. Jadi kita kan juga tertarik, wow saya ingin wajah kita putih kayak gitu. Otomatis nanti permintaan skincare akan naik. Termasuk juga untuk makanan. Siapa sih yang sekarang tidak kenal dengan makanan-makanan Jepang sama Korea, hampir di setiap sudut kota itu kan ada gitu loh. Kalau saya terus untuk baju lah, arahnya kan juga sama fashion. Kita kan mengidolakan yang K-pop itu, jadi fashion kita juga mengikuti tren dari mereka gitu, Bu. Selain idola itu, kalau saya pribadi permintaan itu gitu, Bu, kalau pendapat baik. saya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih pendapatnya. Jadi anak-anak betul yang disampaikan oleh Mbak Erna bahwa adanya sesuatu hal itu juga mempengaruhi permintaan. Termasuk tadi ya ketika ada anak remaja 17-an ketika sekarang itu sedang demam K-pop, ya mereka akan meningkatkan atau akan terpengaruh untuk membeli makanannya atau untuk membeli fashionnya atau nonton dramanya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ibu lanjutkan dengan pemaparan materi ya. Nah, jadi permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Seperti itu. Seperti tadi permintaan akan hand sanitizer, permintaan akan makanan khas Korea dan lain-lain. Kemudian ada berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk slide faktor, apa sudah muncul? Ada harga barang itu sendiri. Ya, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang substitusi dan komplementer, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, pertambahan penduduk, dan selera. Nah, anak-anak dari salah satu faktor itu, adakah yang bisa memberikan contoh bahwa sebuah faktor mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa? Misalnya karena sekolah kita, anak-anak tahu bahwa sekolah kita itu dicanangkan sebagai sekolah siaga kependudukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Coba Mbak Erna, bisakah Mbak Erna memberikan pendapat mengapa pertambahan penduduk itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan? Silahkan Mbak Erna. Karena kalau jumlah penduduk terus meningkat secara signifikan, tidak terkendali, memang akan terjadi peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Tapi hal itu juga akan membawa dampak yang kurang bagus ke
misalnya akan semakin susah lapangan kerja. Kalau semakin sedikit lapangan kerja, maka nanti pengangguran semakin banyak. Jadi pemerintah daerah kita akan nambah beban ya Bu, nambah beban bagi pemerintah daerah itu sendiri, itu Bu. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Erna. Contoh yang sudah diberikan oleh Mbak Erna betul sekali. Nanti Mas Adi dan Mbak Baik silahkan bisa mencatat contoh yang diberikan Mbak Erna. Begitu ya? Baik. Ya, Bu. Ibu lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kurva hukum permintaan. Nah, dari hukum permintaan itu mengatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Jadi hubungannya antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Anak-anak bisa cermati ya di dalam slide itu Ibu sampaikan ada tabel, kemudian ada kurva permintaannya. Dari titik A sampai dengan titik E, dari harga 15.000 sampai dengan 35.000 dengan jumlah yang diminta 500. Ya, ketika harganya rendah 15.000, jumlah yang diminta 500 kg. Ternyata ketika sampai pada titik E, semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang diminta akan semakin rendah. Seperti ini. Ini adalah hukum permintaan. Baik, kemudian yang slide berikutnya adalah dalam membentuk fungsi permintaan, anak-anak bisa cermati soal yang akan Ibu sampaikan sebagai contoh. Nah, anak-anak contoh soalnya apakah sudah? Belum. Contoh soalnya sudah terlihat ya? Ya. Sudah, Bu. Nggak baik, sudah. Oh ya. Ya, untuk contoh soalnya pada saat harga barang 500 rupiah, jumlahnya diminta 100 unit. Kemudian harga naik menjadi 600, jumlah yang diminta turun menjadi 50 unit. Terlihat ya anak-anak bahwa perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, anak-anak diminta untuk menentukan fungsi permintaannya. Anak-anak apakah ada yang sudah tahu ataukah belum? Nah, belum. Untuk pembahasannya, anak-anak bisa belum. Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, sudah tampil di dalam layar anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Pembahasannya. Ya. Baik, anak-anak bisa nanti sambil pelajarinya menuliskannya di dalam buku masing-masing. Bahwa anak-anak tuliskan terlebih dahulu diketahuinya P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Kemudian untuk jawabannya anak-anak tuliskan terlebih dahulu rumus yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, P-1 per P2 min P1 sama dengan Q-1 per Q2 min Q1. Kemudian masukkan ya angka-angkanya yang merupakan P1, P2, Q1, dan Q2. Untuk P1-nya P-500 per 600 dikurangi 500 sama dengan Q-100 per 50 min 100. Nah, anak-anak dari sini kurangkan 600 dengan 500, kemudian 50 dengan min 100, lalu setelah itu anak-anak kalian silang. Dari perkalian silang ini, P min 500 dikalikan dengan min 50 dengan 100. Seperti itu. Ya, anak-anak adakah dari cara ini, sistematika penghitungan ini ada min 50P ditambah 20.000 sama dengan 100, jadi 100 dikalikan Q dikurangi 100 dikurangi 100 dikali dengan min 100. Artinya min 50P plus 25.000 sama dengan 100 Q min 10.000. Sehingga hasilnya min 50P sama dengan anak-anak pindahkan ruas nanti 25.000-nya ke belakang. Jadi 100 Q min 10.000 dikurangi 25.000. Sehingga ya, min 50P sama dengan 100 Q min 35.000. Bagilah dengan min 50.
P sama dengan hasilnya min 2Q plus 700. Nah, untuk perhitungannya sampai di sini anak-anak apakah sudah memahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Mbak Erna bagaimana? Iya, Bu, paham. Mas Adi, apakah sudah paham? Insya Allah paham. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, anak-anak setelah kita belajar materi ini, silahkan nanti anak-anak buka LKPD-nya ada di Google Classroom, buka LKPD-nya ada di Google Classroom, kemudian kerjakan video yang sudah Ibu sampaikan. Ya, ini ya, yang di sini ya, anak-anak. Silahkan Ibu berikan waktu 10 menit, gitu ya. Silahkan nanti setelah didiskusikan, silahkan dijawab. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok boleh menyampaikan, diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya seperti itu. Silahkan dibuka terlebih dahulu LKPD-nya. Ada yang sudah selesai anak-anak? Mas Adi sudah? Sudah, Bu. Ya, Mas Adi, kemudian Mbak Erna, Mbak Baik sudah selesai? Mbak Baik sudah? Mbak Erna? Tinggal kirim, Bu, tinggal kirim. Iya, tinggal kirim, Bu. Oh iya, silahkan Mas Adi boleh menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Mohon maaf, Bu. Laptop saya agak padat. Agak lama terkoneksinya. Dari hasil diskusi kelompok saya, kelompok itu, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Lalu pertanyaan kedua, bukan hal yang mempengaruhi permintaan barang yang dijual oleh penjual pada video di atas. Jawabannya, dalam video nampak bahwa yang mempengaruhi permintaan adalah harga susu murni. Ketika harga susu murni itu rendah, ternyata jumlah permintaan menjadi banyak dan ini mengakibatkan produsen kekurangan stok susu murni. Dengan begitu akan memberikan pengaruh pada naiknya harga susu. Namun sebaliknya, ketika harga susu naik, yang terjadi adalah penurunan jumlah susu murni yang diminta oleh konsumen. Mungkin seperti itu dari diskusi kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih Mas Adi atas penyampaian hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mbak Erna, silahkan juga ingin menambahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu kan ada beberapa, Bu, tapi tentu semuanya itu harus ceteris paribus. Seperti sekarang kondisi pandemi gini, menurut hukum permintaan tentunya ketika harga masker medis meningkat, pasti permintaan barang yang diminta adalah turun, tapi ternyata ini tidak kan, berarti memang ini bukan faktor ceteris paribus, makanya tidak sesuai dengan hukum permintaan itu, Bu. Seperti itu, Ya, Bu. terima kasih Mbak Erna. Ya, terima kasih Mbak Erna, bagus. Jadi memang ketika ada tidak berlaku hukum permintaan karena ada faktor yang lain selain pada harga, seperti itu. Terima kasih Mbak Erna. Mbak Baik, ada yang ingin disampaikan dari hasil diskusinya dari kelompoknya? Jadi hasil diskusi kelompok 2, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan hal yang mempengaruhi permintaan barang yang dijual oleh penjual pada video. Dalam video nampak bahwa mempengaruhi permintaan adalah harga susu murni. Ketika harga susu murni itu rendah, ternyata jumlah permintaan menjadi banyak. Dan ini mengakibatkan produsen kekurangan stok susu murni. Dengan begitu akan memberikan pengaruh pada naiknya harga susu. Namun sebaliknya, bagaimana permintaan susu murni yang dijual oleh pedagang? Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang selalu berbanding terbalik untuk soal menghitung Ya, adalah fungsi permintaannya adalah P sama dengan
Min 2Ki, Bu Guru. P sama dengan min 2Ki. Kelompok 2, Bu Guru. Oh iya, betul. Terima kasih Mbak Baik untuk jawaban hasil diskusinya. Apakah anak dari kelompok lain sama jawabannya untuk yang soal perhitungan P sama dengan min 2Ki? Sebentar. Sama, Bu. Sama. Baik, untuk yang selanjutnya karena anak-anak sudah semuanya memahami materi, sudah menjawab hasil LKPD-nya, nanti silahkan hasil LKPD-nya dikirim ke fitur assignment ya, supaya bisa Ibu berikan penilaian untuk hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan, silahkan siapa yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Mbak Erna? Boleh, silahkan. Bahwa semakin hukum permintaan yaitu berbanding terbalik antara price dengan quantity. Jadi ketika harganya naik maka permintaan turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika harganya naik, ya begitu itu Bu. Pokoknya berbanding terbalik antara P dan H, antara price dan quantity. Iya, betul. Terima kasih Mbak Erna atas kesimpulan yang bisa Mbak Erna berikan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan kembali bahwa permintaan berbanding terbalik dengan harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta dalam kondisi ceteris paribus itu ya. Ketika ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi seperti terjadinya corona itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kemudian anak-anak mempelajari materi permintaan ini, harapannya anak-anak nanti bisa mengelola keuangan, lebih bijak dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan, karena anak-anak dapat menentukan pada tingkat berapa harga yang anak-anak kemukakan untuk anak-anak keluarkan biayanya untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu untuk kesimpulan dari Ibu. Kemudian nanti anak-anak jangan lupa hasil tugas di LKPD-nya segera dikirim supaya segera Ibu berikan penilaian, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Anak-anak silakan nanti persiapkan untuk materi pembelajaran berikutnya tentang konsep penawaran. Seperti itu, anak-anak nanti bisa unduh materi dari yang Ibu kirimkan maupun anak-anak nanti mempelajarinya dari buku paket yang sudah dipinjam di perpustakaan atau dari sumber-sumber lain yang bisa anak-anak peroleh dari internet maupun dari sumber belajar yang lain. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Anak-anak harus tetap semangat gitu ya, dan bahagia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Mas Adi tolong nanti dipimpin berdoa ya. Silahkan Mas Adi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup proses belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya atau mengerjakan tugas yang lain. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.